Selamat pagi, welcome to vlog Om Firman Daily. Oke, sudah lama kita ini tidak nge-vlog karena kehabisan ide buat konten. Akhirnya putuskanlah kita mau nyoba buat motovlog aja, sembari ngobrol-ngobrol sambil lihat pemandangan di Jogja. Jadi karena kesibukan nggak sempat konten, dan karena tidak punya gear yang proper buat bikin motovlog, jadi ceritanya kemarin ini sebenarnya punya action cam tapi mereknya Kogan, tahu sendiri ya. Di Kogan itu warnanya jelek, tidak ada stabilisasinya, terus ya begitulah, jadinya mau dulu mencoba buat motovlog itu malas karena hasilnya udah jelek dari sananya. Terus mau nyoba pakai handphone, kebetulan punya dua handphone. Yang pertama itu adalah Samsung Galaxy Note 9, yang kedua itu iPhone 8. Yang kedua-duanya tidak punya kamera wide dan mungkin memang dalam hal stabilisasi kurang. Jadi niatnya lebih banyak diurungkan main motovlog ini. Jadi setelah browsing akhirnya diputuskan kayaknya yang agak proper kita menggunakan action cam yang bermerek lah. Jadi pilihannya waktu itu ada DJI Action, Osmo Action ya, terus GoPro, lalu satu lagi itu apa ya, oh Insta, ya benar Insta. Jadi kalau beli action caman itu mungkin 3 merek itu yang bisa diperhitungkan. Nah di sini akhirnya saya memutuskan menggunakan GoPro Hero 7. Kenapa pakai GoPro Hero 7? Karena harganya sudah murah. Jadi kalau awal beli dulu mungkin harga 6-7 juta, sekarang paling ya beli second dapat 3 jutaan lah, tergantung dengan kondisinya. Nah kenapa GoPro? Ya apalagi kalau bukan hyper smoothnya. Memang fitur yang satu ini tidak bisa dipungkiri menjadi daya tarik dari sebuah action cam. Ya gimana ya kalau lihat action cam itu gambarnya goyang-goyang, yang nonton bakalan pusing, lihat juga nggak enak lah. DJI Osmo Action itu juga sebenarnya harganya lebih murah, tapi entah kenapa untuk masalah stabilisasi dari GoPro Hypersmooth itu tetap lebih menyenangkan di mata, lebih enak dilihat lah gitu. Dan mungkin juga komunitas untuk di GoPro lebih banyak, aksesoris juga mungkin lebih banyak beredar. Nah, tapi juga itu pun tetap ada kekurangannya. Jadi seperti kalian tahu, ini videonya ini suaranya di dubbing. Kenapa kita dubbing? Ya karena suaranya keisi cuma suara angin. Kita ngomong juga ya kedengeran, tapi ya suara angin, terutama kalau kita di atas 50 km per jam, suaranya gemeresek. Dan kalau mau beli mic adapter karena ini portnya itu nggak ada mic 3,5 mili, adanya cuma HDMI sama Type C, USB Type C, dan itu harus beli yang namanya mic adapter. Barunya itu sekitar 850, dan tentu saja ya hitungannya mahal untuk hanya sebuah mic adapter. Belum nanti kalian akan beli lavalier ya, yang Boya lavaliernya juga 100, jadi masa nambah sekitar berapa, 900-an sampai 1 juta lah hanya untuk audio. Walaupun sebenarnya bisa diakali, kalian pakai mic lavalier terus masukkan ke handphone jadi dual channel, nanti audionya digabungkan di video editing. Repot ya memang, tapi daripada ngeluarin duit 1 juta kan lumayan, 1 juta bisa buat macam-macam. Oke, jadi ini kebetulan ini juga baru didapat, langsung kita tes, belum sempat sunmori. Jadi ini adalah perjalanan menjemput anak.
Jadi kebagian tugas untuk ternak yang mengantar dan jemput anak. Nah, sekalian aja kita nyobain bagaimana si GoPro 7 ini bekerja. Ya, so far kalau dilihat memang warnanya juga cukup bright, cukup bagus karena ini kondisinya hari-hari ini Jogja sedang cerah sekali, cenderung panas ngentang-ngentang. Jadi gambar terasa sangat jelas, warna juga bagus. Kalau mungkin ada kurang ya mungkin karena action cam ini sudah berumur 4 tahun. Jadi ya itu nanti masalah warna dan lain-lain bisa diperbaiki di video editing. Secara stabilisasi hyper smooth, meskipun ini masih generasi pertama ya. Jadi GoPro Hero 6 Black itu belum punya hyper smooth, baru 7 yang punya. Dan itu tetap dikembangkan terus setiap tahun sampai sekarang yang paling baru 11 ya. Tapi 7 ini ya not bad lah, di tahun 2023 ini masih worth daripada ya kalau kalian beli macam yang baru itu apa brand sekarang, Akaso yang Brave 7 itu harganya sekitar 2,4 ya, mungkin kalau dari segi aksesoris lebih banyak. Tapi ya kalau saya sendiri daripada nanti agak tidak puas dengan hasilnya, beli brand baru yang mungkin belum teruji. Ya memang fiturnya lebih banyak, tapi setelah baca beberapa review, beberapa perbandingannya, kok hati ini lebih serak di GoPro. Nah, ya kalian lihat ini kondisi ada di jalan Wojo, jadi ring road Wojo itu ke utara. Ini jalannya jelek sekali, sebelah kiri bergelombang tuh. Kalau kalian lihat sih gerobak biar di samping itu gemuduk, itu karena jalannya ditambal sulam. Jadi ini jalan yang sudah lama tidak diperbaiki, cuma ditambal sulam itu. Jadi kalau kalian lihat sebelah kiri ya gemrodak, tapi ya ini hyper smooth ini cukup menyenangkan untuk dilihat. Ya itulah salah satu kenapa saya ambilnya GoPro. Nah, memang suara yang masalah tadi yang harus pakai mic adapter itu tetap jadi masalah ya, sementara diakali dulu lah. Juga karena kalau pakai adapternya itu kan adapternya lumayan gede, bukan adapter yang kecil kayak model-model DAC sekarang. Itu adapternya cukup gede. Kalau nggak pakai adapter nggak pakai casing khusus, jadi ada casing khusus dari Ulanzi yang dia itu menyembunyikan. Jadi adapternya itu ada di dalam, jadi tidak, kabelnya tidak pating keleler. Terus apa lagi? Oke, yang masalah helm. Jadi kebetulan helm saya itu helm half face. Jadi karena saya karena dapatnya juga second, mounting yang bengkok yang curved itu nggak ada. Jadinya mau saya pasang di helm ini belum bisa. Jadi ini posisi si GoPro-nya ini ada di dada. Jadi saya pasangnya dengan chest strap. Memang chest strapnya juga karena mungkin tadi buru-buru nggak sempat dikencengin, jadi ya masih goyang-goyang dan posisinya agak cukup tinggi. Nah, terus settingannya ini juga pakai lensa yang super wide. Jadi kan ada 3 mode tuh, linear itu yang biasa, lalu ada yang wide, ada yang super wide. Super wide itu cocok kalau ditaruh di bagian jalan-jalan gini atau vlog motor. Oke, ini posisi juga sudah sampai di parkiran. Wah, tuh rame habis. Kita cari anaknya dulu. Oke, parkir. Nah, ini si anak sudah ada di motor. Sambil kita perjalanan pulang, kita lanjut ngobrol-ngobrol yang tadi. Oke, lanjut. Jadi so far pakai GoPro itu memang beda dengan action cam Cina ya. Dari segi build quality, dari segi fitur, dari segi ya terutama kualitas gambar ya, itu jauh. Kalau kalian compare
ya sama-sama 7 lah, Akaso Brave 7 sama GoPro. Ya memang kemarin saya lihat beberapa review bahwa Akaso kalau sebagian gambar mungkin lebih bright atau warnanya lebih saturasinya lebih bagus. Tapi kalau cuma masalah itu gampang diakali di color grading nanti, nggak begitu susah. Tapi kalau stabilisasi kalian edit pakai kalau di Premiere itu apa sih, word wrap ya, itu prosesnya lama dan itu pun kadang-kadang goyangnya nggak karu-karuan. Meskipun dia juga sudah punya AIS, tapi ya tetap enak pakai Hyper Smooth lah, bagaimanapun juga. Nah, dan semoga jadi bisa banyak bikin konten, karena kebanyakan di tempat kerja itu muter-muter. Jadi karena kerjaannya itu ada di Manding, ada di Giwangan, ada di Prambanan, ada di Jakal, ada di Godean, ada di dekat SKE, itu ya banyak muter-muter. Jadi memang eman-eman jadi eman-eman itu apa, sayang kalau momen-momen di jalan, karena nanti kita bakal lewat jalan di Jogja yang luar biasa ya. Meskipun banyak jalan yang bergelombang kayak gini nih, tapi bagi kalian yang mungkin kangen Jogja ataupun ya pengen berwisata, nanti kita ngobrol-ngobrolin tentang objek-objek wisata yang ada. Kalau kebetulan nanti pas kalian pergi jalan-jalan sama keluarga, nanti kan kita buat kontennya dengan menggunakan ini. Karena terus terang aja saya juga males bawa mirrorless. Jadi ada mirrorless M100, Canon EOS M100 itu kalau tidak pakai gimbal itu gambarnya luar biasa tidak enak dilihat, karena di bodinya tidak ada OIS, lensnya tidak ada OIS, terus tangannya juga tremor. Jadi ya videonya bergetar-bergetar gitu. Gimbal ada Zhiyun Crane, tapi ya kalau kemana-mana bawa gimbal kok kayaknya repot. Jadi nanti juga mungkin vlog traveling itu menggunakan GoPro itu sangat ya membantu mengurangi beban apa yang harus dibawa gitu. Nah, jadi nanti kita akan muter-muter Jogja, kita akan bahas-bahas ya semua yang ada di Jogja, dan kalau nanti misalnya dari request kita jawab seperti itu, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kalau gojekan nama teman ini kita sedang touring road. Kalau bahasa Indonesia itu lewat ring road, kalau bahasa Jawa itu touring road. Ya karena ini Jogja juga sudah melewati peak seasonnya, jadi kalau kemarin bulan Desember itu lewat tengah Jogja itu sama dengan bunuh diri. Kalian jangan sekali-kali lewat Jogja di tengah kota Jogja ya, itu kalau sedang peak season nggak bisa gerak. Jadi lewat sana itu kalau nggak sengaja kan kadang-kadang kita naik motor nggak sadar ya, tahu-tahu autopilot sampai di jalur yang biasanya, ternyata jalur biasanya itu macet wisata. Disitulah ya saya memarahi diri sendiri, saya ini tolol kenapa lewat sini. Ya sekarang kondisinya juga sudah selesai. Jadi memang biasanya tengah-tengah bulan ini bulan Januari ya, tengah-tengah bulan Januari itu masih ada beberapa sisa-sisaan orang-orang wisata, bis pariwisata juga ya masih ada 1-2 ya, tapi secara umum jalan sudah lengang. Dan ya ini cuacanya cerah beberapa hari, meskipun kadang-kadang juga masih hujan. Dan ini sepertinya sudah musim duren, jadi sama teman-teman kerja juga sudah ada rencana kita akan touring ke Kalibawang untuk berburu duren. Sedang mengajukan proposal ke para supplier supaya mensponsori kegiatan tim manajemen untuk berburu durian. Ya, agenda tahunan dari saya dan teman-teman itu biasanya
berburu durian di Kali Bawang. Memang di sana banyak kebun, terus biasanya kita makan di tempat di sana. Ada video saya yang sebelumnya itu touring ke mana, Kali Bawang. Jadi kemarin itu ngerekamnya masih pakai, kalau kalian lihat di video yang sebelumnya di Kali Bawang itu di jalan kita ngerekam pakai Samsung Note 9. Terus di beberapa di segmen sana itu handheld pakai Canon EOS M100. Ya secara gambar lumayan, bokehnya dapat, tapi ya itu tadi nggak stabil. Oke, ini kita juga sudah di perjalanan sudah sampai rumah lagi. Nanti kita akan coba bahas yang lainnya. Kalau kalian mau request apa yang mau dibahas, jadi ada beberapa segmen yang mungkin juga lama nggak bahas ya. Segmen mutut itu juga saya lama nggak bikin konten, meskipun banyak rokok-rokok baru, karena ya sekarang sudah mulai ngurangi rokok karena rokoknya kenceng banget, meskipun ya gantinya juga nge-vape sama aja, tapi ya sedikit banyak mengurangi lah. Nanti tapi kita coba buat tentang, karena banyak rokok-rokok baru yang mungkin patut direview. Terus apalagi konten gaming nanti mungkin channel yang berbeda. Jadi dari Om Firman segitu saja. See you on the next video. Bye.